Tindak kejahatan atau kriminalitas di Jakarta marak terjadi. Hal ini tentu menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi setiap orang. Apalagi tidak semua orang mengetahui jika dirinya sedang menjadi target kejahatan atau seperti apa ciri-ciri para pencopet. Kalau ciri-ciri copet itu Bang, dia selalu megang jaket satu. Nah terus kayak megang surat lamaran dan dia sangat rapi. Nah kalau di dalam angkot pura-pura ngurut, pura-pura muntah, itu dia orangnya. Nah biar masyarakat pada tahu ya kan, bisa terhindari. Gitu. Di kriminologi ada yang disebut dengan profesi kriminal gitu, karir kriminal gitu ya. Jadi ini dijadikan profesi karena apa? Pada dasarnya copet ini kan terjadinya tuh secara berulang terus-menerus gitu ya. Bahkan mungkin setiap hari dilakukan gitu karena dilakukannya mereka bisa berpindah-pindah tempat, kemudian targetnya berbeda-beda gitu ya. Kriminalitas hingga kini masih menjadi ancaman terbesar bagi rasa aman manusia untuk berkehidupan. Apalagi kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satunya Satria, seorang karyawan ekspedisi yang pernah menjadi korban tindak kriminal. Jadi gue kan kerja di salah satu perusahaan ekspedisi dan bagian pickup. Waktu itu gue pernah pickup di daerah Malakkaraya, Perumnas Klender. Pas gue sama driver ngangkatin barang nih di dalam box, tiba-tiba tuh mobil rada goyang gitu. Kaget kan, refleks, driver gue langsung lari, langsung ke depan. Ternyata cepet banget, langsung ngebut pakai motor. Kejadiannya gitu, singkat aja, beberapa detik doang telatnya. Yang hilang tuh handphone, powerbank, sama dompet. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, jumlah kejahatan di wilayah Polda Metro Jaya terus menurun pada periode 2015 hingga 2020. Angka kejahatan di DKI Jakarta dapat ditekan hingga 26.858 kasus pada 2020 dari sebelumnya 44.461 laporan berbagai tindak kejahatan pada 2015. Salah satu faktor menurunnya angka kriminalitas dikarenakan berkurangnya aktivitas masyarakat di tahun 2019 hingga 2021 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Telah malang melintang di dunia kriminalitas, Cepot mengaku tak mau terus-menerus berada di dunia hitam ini. Ada sih rencana, saya punya rencana itu malah bikin PT perorangan malah. Maksud saya begini, biar teman-teman saya itu bisa bekerja gitu loh. Kalau penjahat udah dikasih kerja, ya otomatis dia kan, siapa sih orang yang mau jahat mbak? Sebenarnya, ya ada kan. Kita semua punya hati, punya agama, dan mudah-mudahan terjadilah. Tindak kriminal bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menyasar siapa saja tanpa pandang bulu. Semua orang rawan menjadi korban kriminalitas jalanan. Sebagai penumpang, selain sikap waspada, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari tindak kriminalitas saat naik kendaraan umum. Di antaranya tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, tidak bermain handphone sehingga tidak kehilangan fokus terhadap keadaan sekitar, tidak membawa uang berlebih, selalu taruh tas atau barang bawaan Anda di depan saat naik atau turun dari angkutan umum. Simpanlah barang-barang berharga di dalam tas dengan aman dan jangan lalai. Kejahatan tidak datang hanya dari niat pelaku, namun karena adanya kesempatan dan peluang. Selalu waspada dan berhati-hati dimanapun berada, karena bisa saja Anda menjadi korban selanjutnya. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.